nggak sampai parah gitu? Pernah 17 jahitan, Mbak. Oh, sampai gitu ya? 17 jahitan di perut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pendekar Banten. Halo Sobat Pendekar, welcome back to our channel. Kembali lagi bersama saya Bribtu Sabrina di Pendekar Banten Podcast. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita biar nggak ketinggalan update video berikutnya. Sobat Pendekar, kemarin sempat ada gempa di Cianjur. Nah, dalam pelaksanaan pencarian korban gempa di Cianjur ini, Polri juga telah menurunkan unit K9 untuk melakukan pencarian korban yang tertimbun longsor. Nah, Sobat Pendekar udah tahu belum sih apa itu tim K9 dan apa saja tugas dan perannya dalam fungsi kepolisian? Oke, biar nggak penasaran, kita hari ini sudah datangkan narasumber. Ada Ibda Turip SAP selaku Kanit Satwa Ditsamapta Polda Banten dan Bribda Immanuel Sudarman sebagai Banit Satwa Ditsamapta Polda Banten. Selamat datang Pak dan Immanuel di Pendekar Banten Podcast. Salam Pendekar Banten. Sehat Pak? Alhamdulillah. Sehat. Ini berarti dari unit Satwa ya Pak, Satwa K9. Oh ya. Nah, sebenarnya K9 itu tuh apa sih Pak? Tulisannya K9 gitu ya? Betul, K9. K9 itu untuk satwa anjing, jadi sebutannya satwa K9 itu atau K-Kinen itu. Oh. Ada dua untuk di satwa itu, ada Kinen dan ada Aswasada atau Turangga. Jadi di Direktorat Samapta harusnya ada dua satwa yaitu K9 dan Turangga. Oh, jadi itu K9 itu bukan singkatan gitu ya Pak ya? Bukan. Untuk sebutan. Sebutan aja. Ya, sebutan anjing. Anjing. Oh, betul. Anjing. Terus kalau yang masuk dalam tim K9 itu apakah ada kriteria tertentu Pak untuk personelnya? Ada, terutama anggota atau personil yang sudah melaksanakan kejuruan pawang. Ada beberapa kejuruan yang diselenggarakan oleh Mabes Polri. Untuk Ditpol Satwa Mabes Polri itu ada beberapa kejuruan untuk pawang. Oh, untuk pawang gitu ya Pak. Oh, berarti ternyata ada sekolahnya ibaratnya ya Pak ya? Iya. Selama sebulan juga? 2 bulan. Oh, 2 bulan. 2 bulan. Kalau Mas Immanuel berarti udah sekolah gitu? Kalau saya sudah 2 bulan kemarin. Udah 2 bulan berarti baru belum lama ininya? Belum lama sih Pak. Oh, belum lama. Di mana tempat ininya? Kalau untuk tempat kejuruannya itu di Bogor, di Cikeas. Oh, di Cikeas Bogor. Betul. Tadinya emang ditunjuk atau pengen? Kalau untuk dikjur sebenarnya pengen sih Mbak. Setiap anggota K9 pasti pengen dikjur karena bisa buat nambah ilmu gitu di K9. Nah, berarti kalau di unit Satwa K9 itu belum semuanya dapat dikjur ya Pak atau udah? Sebagian udah. Tinggal yang baru masuk, kebetulan ada Bintara baru. Itu belum giliran gitu ya Pak ya. Betul. Nanti kalau ada lagi ikut lagi gitu ya Pak ya. Diikutkan kejuruan. Ada berapa ini Pak anggotanya? Untuk saat ini ada 13 personil. Oh, 13. Iya. Nah, itu 13 itu tugasnya giliran-giliran atau ini Pak? Jadi kalau anggota itu kan masing-masing ada kejuruannya, ada spesialisasinya. Dia ada kejuruan narkotika, ada kejuruan handak, dan ada kejuruan SAR ada. Oh, jadi anjingnya itu tuh masing-masing punya tugas ini untuk mendetek narkoba. Oh gitu ya Pak ya. Jadi yang dimiliki oleh Polda Banten kebetulan ada 4 ekor anjing. Oh, ada 4. Iya, jenisnya jenis German Shepherd. Ada jenis Malinois dari Belgia, ada jenis Labrador. Labrador itu dari Kanada. Jadi impor semua ya Pak ya? Impor semua. Nah, kalau kan beberapa hari yang lalu tuh Pak sempat saat gempa Cianjur itu Polri juga menurunkan tim K9 ya Pak untuk mencari korban itu. Nah, apakah semua anjing itu juga memiliki kemampuan yang sama gitu Pak? Untuk menemukan korbannya itu atau gimana Pak kalau yang untuk pencarian korban yang tertimbun tuh? Itu khusus jenis anjingnya khusus yaitu untuk anjing SAR.
Dia dilatih untuk khusus mencari korban. Oh Ya, gitu. spesialisasi mereka itu spesialisasi untuk mencari korban dan menemukan korban. Kalau Mas Immanuel kemarin kebetulan dikjurnya apa nih? Kebetulan saya kemarin dikjur SAR, Mbak. Oh yang SAR itu. Langsung SAR. Terus ikut ke Cianjur nggak kemarin? Tidak, Mbak, Oh, karena enggak. kita belum punya Oh belum. satwa SAR. Oh belum ada satwa SAR-nya ya Pak ya. Oh. Terus apa sih Pak yang dilakukan sehingga anjing-anjing tersebut memiliki kemampuan ada yang pelacak bom, terus pencari narkoba dan mencari jejak dalam TKP gitu Pak? Sebelumnya dilatihnya gimana gitu? Iya, terutama yang dilatih itu pawangnya dulu. Pawangnya dulu. Pawangnya dulu dilatih, terus kemudian anjingnya juga dilatih. Melatihnya rutin, Mbak. Rutin, setiap dilatih hari? rutin. Iya, termasuk perawatannya agar anjing tetap eksis itu menjaga kesehatannya, Mbak. Kesehatannya dijaga, terus pakannya juga dijaga. Rutin kita memberikan pakan. Iya. Setiap 1 hari itu diberikan pakan tuh 2 kali. 2 kali. Jam 6 pagi dan jam 3 sore. Kalau siang itu diberikan ekstra puding, Mbak. Ekstra puding. Betul. Waduh enak tuh Pak, Iya. seger ya Iya, siang-siang. biar anjing tetap sehat dan semangat, Mbak. Itu beneran puding Pak? Betul, betul. Oh beneran Iya, puding gitu ya? termasuk, iya. Kalau Mas Immanuel ini sendiri waktu awal-awal pegang itu apa K9 itu ini nggak takut nggak gitu? Maksudnya kan kalau anjing K9 itu beda ya Pak ya sama anjing piaraan biasa gitu kan? Yang unyu-unyu biasanya kan anjing-anjing biasa. Kalau yang itu gimana pas awal-awal? Kalau begitu awal masuk saya ke Polda, karena kebiasaan yang ngeliat anjing-anjing biasa yang kecil-kecil, begitu masuk Polda ngeliat anjing yang besar, Iya. memang rasanya takut Ya. takut melihatnya. Tapi pernah belum misalnya digigit atau kenapa gitu? Kalau kita rata-rata kayaknya sudah pernah. Oh sudah pernah. Iya, betul. Yang paling parah pernah nggak sampai parah gitu? Pernah 17 jahitan, Mbak. Oh sampai gitu ya? 17 jahitan di perut. Kok sampai perut? Berarti pas dilatih pas. Pas dilatih, dipegang, tiba-tiba nyerang ke bagian perut. Gitu. Tapi kalau anjing pelacak itu mah kan dipegangin terus ya Pak itu? Iya. Karena di kita itu ada 2 jenis anjing, yaitu Malinois yang kebetulan agresif. Yaitu satu agresif, yang 2 itu sifatnya tenang. Kalau Labrador itu tenang. Kalau yang Malinois itu emang tipenya tipe agresif. Agresif itu ya? Iya, jadi rata-rata pawang itu sudah merasakan. Tapi mereka sudah divaksin, Mbak. Oh Sudah divaksin. Setiap Anjingnya ya, 6 Pak? bulan, ya anjingnya maupun pawangnya menerima vaksin. Oh vaksin ya. Terus berarti perawatannya gimana tuh Pak? Ini juga ke apa? Babies Pak? Apa Pak? Yang pets apa itu? Kayak gitu? Pet shop. Nah itu kayak gitu juga perawatannya? Iya. Dimandiin? Iya, betul, Mbak. Di salon? Di salon. Disalonin. Terus pernah nggak sih Pak misalnya anjing yang untuk melacak terus tapi waktu itu pernah salah dibawa untuk yang ke kasus B atau apa gitu, pernah belum? Oh, Belum ya. Kalau Jadi sesuai ini ya. dengan spesialisasi. Tapi selalu menghasilkan ininya. Kebetulan yang di kita itu untuk yang cakum sudah 2 kali melakukan pelacakan dan berhasil, Mbak. Apa itu Pak? Pertama pada saat di Lebak itu ada kasus pembunuhan gadis Badui. Nah, itu tahun 2020 kalau nggak salah. Oh, iya. Itu bisa dilacak menemukan jejak yang diduga pelaku. Dan yang kedua di wilayah Kota Serang itu ada pencurian dan pembunuhan satu keluarga. Itu pun bisa terungkap. Nama satuannya Sena. Dia spesialisasi untuk pelacakan umum. Pelacakan umum gitu ya Pak. Nah itu sebelumnya gimana sih Pak cara ngelatihnya biar bisa gitu? Sudah sesuai dengan ini kemampuan pawangnya, jadi gitu ya? untuk melacak jejak itu sudah sesuai. Udah berarti udah ada chemistry gitu ya? Iya. Mas Immanuel sama anjingnya itu. Terus sebenarnya susah nggak sih merawat anjing-anjing yang pelacak gitu Pak, yang di unit K9? Ya kebetulan di kita itu anjingnya impor semua, Mbak. Iya. Jadi memang susah, Mbak. Susah perawatannya. Kita harus memberikan makan harus rutin, dan penyusian suhu tubuh, suhu badan, suhu cuaca juga kan harus kita sesuaikan. Karena gitu. anjing impor itu kan nggak tahan terhadap cuaca tropis atau panas, itu nggak tahan. Iya Mbak. betul ya Pak. Ya, Berarti sekarang kandangnya gimana Pak? Jajan pakai AC juga Pak? Enggak kan? Teduh gitu ya Pak, yang penting adem gitu ya.
Terus ada ini lagi nggak Pak? Misalnya butuh tempat yang seperti apa lagi gitu untuk anjingnya? Betul Mbak, di kita itu belum ada tempat untuk umbaran Mbak. Jadi kalau kita umbar atau melatih itu kan butuh tempat khusus, khusus untuk melakukan umbaran atau melatih. Karena kalau tempatnya itu tempat umum nanti takutnya mengganggu karena anjing kan kadang-kadang membuang kotoran atau apa nanti mengganggu. Jadi harus menggunakan tempat khusus, lapangan khusus. Berarti sebelumnya di mana Pak untuk melatihnya? Ya untuk sementara ini menggunakan lapangan tembak yang ada di Polda Banten. Tapi kita setiap latihan itu selalu dibersihkan setelah selesai. Kalau Mas Immanuel rajin juga setiap hari ngelatih? Setiap hari ikut ngelatih. Setiap hari. Ada berapa ini Pak tadi anjingnya Pak? Anjing ada 4 ya? di Polda Banten. Yang satu itu namanya Marley. Itu jenisnya German Shepherd atau Herder, itu biasa disebut German Shepherd. Dia spesialisasi untuk pelacakan narkotika. Terus yang kedua namanya Sena. Sena itu jenisnya sama German Shepherd, itu untuk pelacakan umum. Terus yang ketiga itu ada Benji. Benji itu untuk pelacakan handak. Namun saat ini kondisinya lagi kurang sehat karena kemarin ada kista. Tapi sudah dibawa berobat ke Ditpol Satwa Mabes Polri. Oh gitu ya Terus Pak. yang ketiga Hector ini yang paling agresif. Yang paling tadi. agresif, ya betul. Semua pawang sudah merasakan. Sudah merasakan. Agresif. Jenisnya Malinois. Malinois Belgia. Nah itu yang ngasih nama siapa sih Pak? Kan namanya keren-keren. Dari Mabes Polri. Dari sananya. Gitu. Terus kalau misalnya sakit berarti langsung dibawa ke Ditpol Satwa Mabes Polri. Langsung ke Mabes gitu ya Pak ya. Karena di sini belum ada penunjukan untuk ke dokter hewan yang ada di sini. Jadi rujukannya langsung ke Mabes Polri. Seperti itu. Pernah nggak ada upaya yang pernah dilakukan Pak agar performa anjing ini tetap bisa membantu tugas-tugas kepolisian? Upaya-upayanya gitu Pak. Ya, kita memberikan perawatan secara rutin dan melakukan pelatihan secara rutin terhadap anjing-anjing yang kita miliki. Kita selalu menjaga kesehatannya, Mbak, agar anjing itu tetap bisa dilakukan untuk melakukan penangkalan dan pelacakan atau mungkin membantu tugas-tugas kepolisian yang lain. Berarti itu ada di check up kesehatannya. Betul. Setiap periodenya? 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Di Mabes Polri itu tadi ya, Pak? Kalau untuk pengecekan kesehatan bisa di dokter setempat. Oh, bisa di dokter setempat. Ya, tapi kalau untuk pengobatan langsung ke Mabes Polri. Nah, kalau yang tadi Pak yang ada kistanya. Iya, betul. Itu sebelumnya kok bisa tahu ada kista gitu? Ternyata hewan juga ini apa ya bisa kena kista gitu. Iya, itu gejalanya tidak bisa jalan, Mbak. Tidak bisa jalan. Gitu. Kita periksakan ke Mabes Polri ternyata ada kistanya. Lalu dilakukan operasi, diberikan obat di Mabes Polri dan sekarang sudah mulai membaik, Mbak. Berarti masih dalam perawatan di sana ya, Pak? Udah kembali di sini. Kembali ke sini. Berarti waktu di Mabes Polri juga ada personel yang ikut ke sana nungguin. Ya Allah, setia banget ya, Pak. Udah kayak bestie ya. Terus mungkin Pak ini ada pesan-pesan yang pengen disampaikan kepada sobat pendekar yang sebagai pecinta anjing Pak ini agar bisa melatih anjingnya juga memiliki kemampuan Pak. Tips-tipsnya mungkin bisa di-sharing. Iya, pertama itu sayangi anjing, sayangi peliharaan kita. Kedua itu lakukan pelatihan secara rutin. Dan ketiga berikan makanan yang sesuai dengan aturan, sesuai dengan petunjuk. Kalau di kita itu ada sesuai dengan berat satwa tersebut. Jadi setiap 1 kilo itu ada aturan untuk memberikan makannya. Oh gitu, iya. Berarti tapi pernah belum Pak anjing-anjing di sini turun berat badan gitu misalnya? Atau udah ada standarnya gitu sih? Sudah ada standarnya. Udah ada standarnya. Sesuai. Berarti ya itu tadi apa ya, mungkin pemeriksaan setiap 6 bulan sekali itu ya buat memonitor kesehatannya. Betul. Jadi gitu sobat pendekar, nih di Polda Banten juga memiliki anjing-anjing pelacak yang dapat membantu pelaksanaan tugas-tugas kepolisian.
Oke, terima kasih Pak telah Sama-sama. menyempatkan hadir di Pendekar Banten Podcast. Semoga sehat selalu dan semakin sukses dalam berkarir. Mas Immanuel juga Sama-sama, semangat Pak. terus ya. Jangan kapok. Sobat Pendekar, mungkin ini akhir dari podcast kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita biar nggak ketinggalan update video berikutnya. Dan buat Sobat Pendekar yang mau request tentang materi yang akan dibahas, bisa langsung tulis komen di kolom komentar bawah. Ingat, jauhi kejahatan, narkoba, dan tetap berprestasi. Salam Pendekar Banten. Salam Pendekar Banten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.